Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi al-akramin wa baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Hidayah, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali kita berkumpul bersama melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat zuhur berjamaah. Mengisi waktu beberapa saat, mari kami ajak hadirin sekalian merenungkan beberapa bimbingan Allah yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Kita akan sedikit membaca sebagian dari Surat An-Nisa ayat 43 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Shadaqallahul azim. Sedikit kami ingin ajak kita merenung di sini berkaitan dengan tahun baru 1436 Hijriah yang sudah beberapa hari ini melalui kita. Banyak dari kita yang melupakan atau pura-pura lupa barangkali, atau mungkin lengah akan tujuan utama dari peristiwa hijrah. Ya, jadi peristiwa hijrah ini kan ada sebabnya kan. Hijrah itu apa artinya? Hijrah itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Ini hijrah. Jadi arti hijrah meninggalkan sesuatu menuju sesuatu yang lain. Ini sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah adalah perintah dari Allah berkenaan dengan kondisi umat yang saat itu diembargo, terjepit, dan ada upaya untuk menahan, menyekat dakwah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan ajaran Allah, yang akhirnya berhijrah dari kota Makkah ke kota suci Madinah yang saat itu bernama Yathrib. Nah, tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berdakwah tidak lain ingin mengenalkan ajaran Allah, sebagaimana kita bisa lihat dalam beberapa ayat dari permulaan surat Al-Maidah yang menceritakan tentang bagaimana tujuan Taurat diturunkan, Injil diturunkan, hingga Al-Quran diturunkan. Yang kesimpulannya adalah Al-Quran diturunkan ini untuk merevisi ajaran-ajaran yang dahulu
Namun yang masih dijaga oleh Allah dalam Al-Quran dari ajaran umat terdahulu adalah ajaran tauhid. Sedangkan ajaran ini disebut dengan ajaran Islam. Nah, peristiwa hijrah ini tidak lain adalah proses untuk menyampaikan ajaran ini semua. Berakhir perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah untuk dengan sempurnanya kitab suci yang Allah turunkan ketika terjadi yang namanya Hajjatul Wada, yang mana di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan." Jadi dengan turun ayat ini sempurna sudah ajaran Islam dan Allah sudah ridho memilih untuk kita agama yang bernama Islam. Nah, jadi konteks hijrah ini proses dakwah, perjuangan Nabi dan para sahabat tidak lain untuk menyempurnakan risalah Al-Quran berupa ajaran Islam. Nah, ini peristiwa hijrah tujuannya banyak yang dilupakan oleh orang. Yaitu apa? Tujuannya ada peristiwa hijrah ini untuk menyebarkan ajaran Islam. Nah, ajaran Islam ini dibukukan oleh Allah agar dapat kita pelajari dan kita praktekkan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat dalam buku yang bernama Al-Quran, kitab suci. Kitab suci, buku suci yang bernama Al-Quran. Namun kita ingin kerucutkan bahwa tema kita kali ini adalah renungan tentang An-Nisa ayat 43 yang berkenaan dengan hijrah, yaitu perintah sholat. Dalam Al-Furqan sendiri, sebelum kita membuka lagi An-Nisa ini, dalam Al-Furqan saya terbesit ini akan ayat Allah Subhanahu wa taala untuk kita baca. Al-Furqan ayat 32 kalau tidak salah, Allah Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini dari kata-kata hijrah ya, yang kita angkat ini. Nanti di hari kiamat, ini puncaknya, pasal kita proses nih perjalanan hidup di alam dunia, ada sebuah teori metode hidup yang diatur dalam undang-undang buku panduan bernama Al-Quran. Nanti di hari kiamat di Al-Quran digambarkan dalam surat Al-Furqan ayat 32 ya. Allah menceritakan bagaimana seorang rasul akan mengadu kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku, pengikutku, umatku ini ittakhadhu menjadikan hadzal Qur'an, ini Al-Qur'an sebagai mahjura. Nah, mahjur hurufnya apa? Mim, ha, jim, ro, jim, waw, ro. Diambil akar katanya hijrah juga sama ya. Nah, artinya apa? Wahai Rasul, wahai Allah Tuhanku, Rabbi Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya umatku, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu menjadikan hadzal Qur'ana, ini Al-Qur'an, mahjura sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Nah, ini kan hijrah ya. Apa hijrah ini? Meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, meninggalkan satu kondisi ke kondisi yang lain. Nah, di sini Quran pun merasa dihijrahkan oleh kita dengan tanda buktinya apa? Pengaduan Nabi Ar-Rasul kepada Allah nanti, bahwa banyak dari umatnya Nabi ini yang menjadikan Al-Quran sebagai mahjuro, benda barang yang ditinggalkan. Padahal Al-Quran diturunkan apa tujuannya? Sebagai penuntun kan? Sebagai apa? Pembimbing, sebagai penuntun, pemandu hidup kita. Namun buktinya, realitanya yang Al-Quran akan gambarkan nanti dan pasti terjadi. Pengaduan Rasul yang mengatakan bahwa kaumku, umatku menjadikan Al-Quran ini sebagai mahjuro, suatu benda yang ditinggalkan. Tuh.
Kira-kira berarti maknanya apa? Bahasanya kita bisa simpelkan, artinya Rasul nanti akan mengadu bahwa umatku, pengikutku, kaumku menghijrahkan Al-Quran. Padahal Nabi dan para sahabat hijrah dari Mekah ke kota Madinah untuk apa? Berhijrah, menyebarkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Tapi kita orang sekarang yang nanti Nabi akan adukan, banyak dari kita yang menghijrahkan Al-Quran. Nah, konteksnya kita kembali ke sini kepada makna hijrah. Konteks kita mulai dulu dari hubungan kita antara kita dengan Allah. Kenapa saya angkat tadi An-Nisa ayat berapa? 43. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita. Panggilan untuk kita dengan panggilan yang lembut. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman. Siapa nih? Kita bukan? Insya Allah. Kita ya, orang beriman kan? La taqrabus shalah, jangan kalian dekati salat. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Loh, ada kayak orang mabuk gitu? Kira-kira orang mabuk ada nggak yang sholat ini? Ada. Ada. Ini dalam kaidah ilmu Al-Quran, al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab, ya. Yang menjadi sebuah patokan adalah keumuman lafaz Al-Quran, bukan khusus sebab turunnya Al-Quran. Karena diriwayatkan bahwa ayat ini turun sababnya, namanya berarti apa? Datang karena ada sababnya ya. Sababnya karena apa? Ada sebagian sahabat, yaitu orang-orang yang beriman, yang sholat dalam keadaan mabuk, karena di saat itu khamar, minuman keras belum diharamkan secara totalitas. Ini namanya kan riwayat dalam asbabun nuzul. Tapi kalau konteks kekinian gimana kira-kira? Kalau konteks kekinian gimana kira-kira? Apakah berarti masih boleh orang yang apa? Orang yang mukmin, orang beriman itu minum arak baru sholat boleh? Apa nggak bisa? Nggak boleh, karena sudah ayat yang menjelaskan firman Allah Taala, apa bunyinya? Innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Jauh gitu. Nah, namun ayat ini masih berlaku. Paham nggak? Ayat ini apakah berlaku di zaman dulu apa sepanjang zaman nih? Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Lalu kalau kita mau memahami konteks ayat ini bagaimana kira-kira? Pesan dari Allahnya apa? La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini artinya apa kira-kira? Ya, hai orang-orang yang mengaku beriman, kita semua nih yang ada di sini. La taqrabus shalah, jangan kalian dekati salat wa antum sukara, sedang kondisi kalian dalam keadaan mabuk. Repot nih. Tapi ada penjelasannya nih. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Orang mabuk kan nggak tahu apa yang diomongin kan? Paham nggak itu? Orang yang mabuk nggak tahu apa yang dia ucapkan, nggak mengerti, nggak sadar apa yang dia ucapkan. Nah berarti kalau seseorang yang sholat tidak mengerti, tidak sadar apa yang ia ucapkan, apa yang ia baca, mulai dari takbir hingga salam, berarti kita fahami dari ayat ini orang tersebut disamakan dengan orang yang mabuk. Karena ada ini, ada apa namanya? Catatannya kan? Ada catatannya bahwa orang yang mabuk nggak boleh sholat, kan gitu ya? Jangan mendekati sholat. Sedangkan tidak mungkin orang yang beriman sekarang mau sholat, atau orang yang mabuk tak mungkin juga dia melaksanakan sholat. Nah, oleh karenanya digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala hatta ta'lamu ma taqulun,
sehingga kalian mengerti, sadar, paham, tahu apa yang kalian baca. Dan sekarang kalau mau maaf ini fakta dan realitanya, kira-kira dari sekian banyak umat Islam yang sholat di Masjid Al-Hidayah, apalagi kalau Jumat full sampai keluar, kira-kira pada ngerti nggak bacaan yang dibaca? Ini pertanyaan saya. Kira-kira pada ngerti nggak bacaan ini? Hampir. Nah, ini pertanyaannya nih. Ini kita Islam udah berapa lama ya? Ya kan? Ada buku-buku yang menjelaskan tentang kaifiat sholat, tata cara sholat, lalu ada buku tentang sifat sholat Nabi. Pertanyaan yang kaitannya dengan firman Allah ini, apakah kita sampai saat ini sholat masih dalam keadaan mabok? Kan nggak kan? Nggak ada kan fisiknya, tapi hatinya bagaimana? Sedangkan sholat, ingat Allah berfirman dalam ayat lain, kata Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata lidzikri, aqimis sholata lidzikri. Betul tidak kata Allah Subhanahu wa taala? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Lihat ini tuntunan Allah dalam Al-Quran, tujuan dari sholat. Lihat dalam surat Toha ayat 14, Allah berfirman, innani, sesungguhnya aku, ana, yaitu aku, Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, fa'budni. Ini kalau kita artikan la ilaha illa ana, ini panjang lagi nih. Udah, nanti kata-kata aja deh. Ya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, fa'budni, maka menyembahlah padaku. Wa aqimis shalah, dan laksanakanlah salat dengan sempurna, lidzikri, untuk mengingat Allah. Artinya apa namanya? Sadar. Arti mengingat, sadar. Ada nggak kesadaran orang kalau mengingat sesuatu? Ada nggak? Kalau banyak orang ingat dan sadar nggak apa yang diingatin? Sadar kan? Ayo contohnya. Kita habis dari sini mau ke kantor, berarti di benak kita nih apa yang kita sadari? Ingatan kita mau ke kantor. Nah, kalau sholat tidak ada zikirnya, sholat tidak ada ingatnya, tidak ada sadarnya, berarti bukan sholat dong. Benar tidak? Ya, benar apa kira-kira? Salat itu kan tadi Allah bilang aqimis sholata lidzikri. Ini dua hal digabung sama Allah nih. Dua hal. Ingat, dua hal. Apa itu? Aqimis shalah, iqamatus shalah dengan fisik. Ya, artinya apa? Mengerjakan dengan sempurna gerakan sholat. Yang kedua, tujuannya lidzikri, untuk ingat sama aku. Jadi yang namanya sholat harus dibarengi dengan zikir. Makna zikir, ingat, yaitu kesadaran mengingat sesuatu. Itu namanya zikir. Nah, kita banyak yang sholat ini gak ada pakai zikir. Ini masalahnya. Ya, masalahnya sholat banyak gak pakai zikir. Contohnya, lagi sholat, ini badannya. Berarti apa nih? Iqamah terus sholat. Sadarnya kemana pikirannya? Berarti kita belum sampai aqimis sholata lidzikri. Nah, korelasi dengan ayat tadi apa yang saya ingatkan? Ingat, renungkan bahwa sholat tadi dilarang dalam keadaan mabok. Sholat dilarang dalam keadaan mabok. Maka kata Allah, jangan kalian dekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabok, sehingga kalian mengerti. Nah, berarti kalau mengerti ada kesadaran atau tidak? Kalau mengerti ada kesadaran? Ada. Apa yang kalian baca, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian panjatkan kepada Allah dalam sholat kalian. Berarti di sini yang perlu dipahami kunci. Ada kata kunci di sini. Untuk dapat sholat menuju dzikri, sholat dengan ada kesadaran, sholat sambil mengingat Allah, itu kata kuncinya
ta'lamu ma taqulun, mengerti apa yang kita baca. Nah, ketika sudah ada pengertian, akan timbul kesadaran, ingat dengan apa yang kita baca. Paham gak kira-kira nih? Nah, ini PR nih. Kita udah berapa tahun sholat nih? Sholat yang mabuk terus apa enggak nih? Sholat yang orang mabuk apa sholat orang sadar? Kalau aqimis sholat li dzikri, berarti sholatnya dibarengi dengan kesadaran, ingatan ada. Sholat untuk siapa? Untuk Allah. Sedangkan ingat, sholat itu komunikasi ruhi kita dengan Allah, komunikasi hati kita dengan Allah. Kan tadi itu aqimis sholata li dzikri, agar semakin sadar ingat dengan Allah, Allah kasihkan sebuah media sholat. Nah, berarti kalau kita mau simpulkan lagi, ini kita umat Islam harus bisa mengerti bacaan Quran, bacaan sholat, bacaan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab bahasa yang wajib dipelajari oleh setiap orang beriman dan orang Islam. Mengapa? Karena hubungan kita dengan Sang Pencipta intinya adalah menggunakan bahasa Arab. Ayo coba, boleh nggak orang sholat nggak pakai bahasa Arab? Hah? Nggak boleh. Berarti bahasa Arab wajib kan pelajarin? Wajib. Wajib. Ayo, sekarang kita udah bisa mana bahasa Arab? Berdaftar. Hah? Minimal bahasa Arab untuk komunikasi. Apa? Kalau bahasa Inggris apa? Conversation. Tapi conversationnya minimal untuk kita dengan Tuhan. Itu. Jadi mempelajari bahasa Arab itu wajib bagi setiap individu muslim. Nah, ini nih yang dilupain dari sekian banyak makna hijrah. Ini yang dilupakan oleh orang-orang Islam. Apa? Umat Islam sampai sekarang belum banyak tergerak mempelajari bahasa Arab. Anda boleh lihat fakta sejarah. Boleh lihat fakta sejarah. Ketika Islam menyebarkan ajarannya dari mulai zaman Nabi, Khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, ini sampai mana menyebar dakwah? Ke Afrika masuk nggak? Masuk. Ke Rusia masuk nggak? Masuk. Kemudian ke Eropa masuk nggak? Hampir semua negara yang sudah dikuasai oleh umat Islam menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa nomor 2. Lalu akhirnya digulingkan oleh Inggris, dipecah-pecah oleh Inggris. Tahun berapa itu? 20. 20 kan? Tahun 20-an ya? 20-an. Mulai Jazirah Arab dipecah. Ini kan Jazirah Arab ini semua upaya bekas Inggris semua itu. Saudi, ada timbulnya kerajaan Saudi, Kuwait, Emirat, kemudian ada negara Israel, ya kan? Dan lain sebagainya, Oman. Ini kan kerjaan Inggris itu. Kerjaan Inggris. Akhirnya negara-negara yang dikuasai oleh Inggris ini semua menghilangkan kewajiban berbahasa Arab. Afrika kan bukan bahasa Arab Afrika. Lihat Sudan, bahasanya fasih-fasih, padahal bukan bahasa Arab ya. Bangsa Afrika setelah dikuasai oleh Islam menjadikan bahasa Islam. Kenapa? Karena orang yang nggak bisa berbahasa Arab nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Cuman hanya bisa gerakan doang, senam doang, tapi hatinya tidak ada. Ini kalau saya punya pandangan sih, kayaknya nih kalau ingin Islam bangkit lagi nih, ini kuncinya nih. Hubungan kita dengan Tuhan kita perbaiki dulu. Ya. Melalui apa? Melalui komunikasi, conversation, apa namanya tadi? Ya, conversation bahasa Arab antara kita dengan Tuhan. Dah, kita dulu dah. Ya, sedikit deh. Intinya jangan sampai kita selalu sholat dalam keadaan mabuk. Siapa orang yang sholat dalam mabuk? Memang ada. Banyak. Di mana? Di mana-mana. Apalagi negeri yang bukan berbahasa Arab. Lalu apakah orang Arab semua sudah sholat yang mabuk? Apa enggak kira-kira? Enggak juga. Masih banyak yang mabuk juga orang Arab. Karena mereka enggak mengerti juga bacaan apa yang mereka baca. Oh, jangan semua orang pikir orang Arab mengerti bacaan sholat semua loh. Bacaan Quran enggak semua orang Arab mengerti. Karena semua harus belajar. Nah, kita mulai dah. Kita mulai.
Kalau memang tidak bisa, minimal punya masing-masing Quran terjemah perkata. Ya, kemudian rukun-rukun sholat dan sunnah-sunnahnya yang biasa kita praktekkan sehari-hari, mengertilah apa yang kita baca. Dari mulai Allahu Akbar, apa artinya? Kemudian Allahu Akbar kabiro, inna sholati wa nusuki, sampai tahiyat, sampai salam. Nah, agar apa? Agar kita tidak masuk dalam sebutan Allah tadi, larangan Allah tadi, jangan kalian dekati sholat ketika kalian dalam kondisi mabok, sehingga kalian mengerti apa yang kalian baca. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Yang mau tanya silahkan.